Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan sedang memendam nafsu birahi kepadamu. Ya. Jadi yang namanya hawa nafsu syahwat itu selalu ada di dalam diri manusia. Ya. Baik itu karena cara kerja tubuh manusia atau godaan dari setan. Setan yang selalu membisikkan manusia, menggoda manusia untuk berzina, dan seterusnya, ya. Nah, mantan sudah pernah mengkhianati, ya. Sementara ketika bersama dengan mantan dulu, mungkin ada yang sudah berzina, ya, atau berhubungan intimnya aktif sekali. Setelah mantan puas pada saat itu dia mengkhianati. Ya, dan sekarang dia sudah menikah dengan orang ketiga. Apa yang kemudian kita lakukan setelah perpisahan itu? Kita menyadari misal ya bahwa itu adalah dosa besar yang pernah dilakukan. Kita sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat semurni-murninya taubat. Nah, itu dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Jadi posisi kita sudah bertaubat, taubatan nasuha. Ketika orang sudah bertaubat, maka dia melanjutkan hidupnya. Ya, dia mencari pendamping hidup orang yang saleh, orang yang baik, orang yang bukan pezinah, dan seterusnya. Nah, tahu-tahu mantan muncul. Kenapa muncul? Bisa jadi karena dia jenuh, ya misal dengan istrinya, yang kemarin merebut mantan dari kita, atau fantasi-fantasi yang dia bayangkan bersama istrinya tidak bisa dia capai, ya. Nah, sehingga sekarang dia bernafsu kembali kepada kita, ya. Tetapi kan ini murni hanya hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu untuk berhubungan intim kembali. Padahal kita sudah taubatan nasuha. Nah, itu akan terlihat ciri-ciri atau tanda-tanda pada diri mantan. Ya, yang pertama, dia akan aktif sekali menghubungi, dan menghubunginya itu pada waktu-waktu yang tidak lazim. Ya, kalau suami istri, misal sedang keluar kota atau beda kota, sedang kerja atau pendidikan, chatting, telepon, video call tengah malam, tidak apa-apa, namanya suami istri. Tapi kalau sudah jadi mantan, tiba-tiba dia ngajak chatting jam 11 malam dan seterusnya. Nah, itu namanya pada waktu yang tidak lazim, ya. Jadi pada waktu yang lazim, ya dia menghubungi, ngajak chatting, ya, mengenang masa lalu. Pokoknya dia memancing hasrat kita juga. Dan itu dia lakukan juga di waktu-waktu yang tidak lazim, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa mantan sedang bersyahwat sangat tinggi, ya.
keinginannya begitu besar. Nah, sehingga kita harus mulai hati-hati. Yang kedua, yang mantan tunjukkan, dia banyak sekali mengumbar kerinduan-kerinduannya. Ya, jadi aneh kan, dia sudah punya istri, tapi dia kemudian merayu, ya, mengatakan bahwa dia menyesal menikah dengan istrinya, mengatakan betapa dia setiap hari merindukan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang dia rindukan itu bukan kita, yang dia rindukan adalah bermaksiat lagi, berdosa lagi, berzinah lagi. Itu yang dia rindukan. Nah, tetapi yang dia ucapkan, dia merindukan kita, dan itu sering sekali. Ya, dia katakan ataukah dengan chatting, I miss you so much, dan seterusnya, ya. Yang ketiga, dia juga banyak mengumbar pujian-pujian, mengatakan betapa cantiknya kita pada saat ini yang wanita nih ya, mantannya laki-laki. Nah, itu dia mengatakan kamu cantik sekali ya, kamu sekarang sangat menarik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu terus tuh dia ucapkan ya, atau dia chattingkan. Nah, itu menunjukkan bahwa mantan sekarang sedang nafsunya tinggi, birahinya meledak-ledak. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, satu, tadi sudah bertaubat. Yang kedua, mantan sudah jadi suami orang. Apa yang harus dilakukan pada saat ini? Nah, menjauh. Ya, kalau kemarin-kemarin mantan yang memblokir media sosial kita, nah ini saatnya kita yang gantian memblokir media sosial kita. Karena munculnya mantan kembali kepada kita, ya, itu semuanya akan membuat situasi jadi rumit. Istrinya tahu kita dianggap sebagai orang ketiga, padahal mantan yang datang kembali. Ya, kemudian begitu kita melayani komunikasi dengan dia, ujung-ujungnya adalah berzinah, dosa lagi, ya, padahal tadi sudah taubatan nasuha. Nah, dan seterusnya. Nah, maka sekarang yang harus dilakukan adalah menjauh, ya. Kalaupun mantan misal ganti nomor WhatsApp untuk terus bisa chatting kita, ngejar-ngejar kita, blokir lagi, ya, karena itu yang terbaik. Menjauh itu yang terbaik. Karena kita tahu persis mantan seperti apa, ya, dan kita tahu persis apa yang mantan inginkan dari kita. Nah, jadi ketika misal bahkan mantan itu chattingnya itu sudah mulai memuji-muji kecantikan fisik, ya, keindahan fisik, wah kamu rajin fitness ya, sekarang jadi kelihatannya menarik sekali. Nah, itu sebenarnya chattingnya, ya, atau telepon, kalau misalnya dia telepon, itu sudah termasuk ke dalam kelompok takrob zina. Karena apa? Karena dari ngobrol yang seperti itu, orang mulai akan berpikir, ya, untuk melakukan perzinahan. Atau mantan memancingnya mengatakan, dulu kita pernah begini ya, dulu kita pernah begitu ya, yang semuanya berdosa. Ya, nah itu kan dia mencoba memancing hasrat. Maka itu sudah termasuk ke dalam kelompok takrob zina. Dan ketika tanda itu muncul, itu waktunya untuk segera menjauh sejauh-jauhnya dari mantan. Kenapa? Karena takrob zina pun itu sesuatu yang sudah diharamkan. Wala takrobuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.